Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang insya Allah senantiasa diberkahi, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang malam hari ini masih memberikan banyak nikmat kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat diperpanjangnya usia kita untuk hidup di dunia yang fana, yang sementara, yang tujuan Allah pasti agar kita masih bisa memperbanyak amal-amal soleh, amal yang bermanfaat untuk pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan manfaatnya itu tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Karena itu marilah umur kita yang tidak tahu kapan akan diakhiri oleh Allah, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin besok kita terpaksa meninggalkan keluarga, sanak saudara, teman dan tetangga, tetapi kita masih berharap masih diberikan umur panjang untuk bisa bertobat dan beramal soleh, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 2 kali saya membahas tentang pentingnya kita hidup berorganisasi atau berjamaah. Maka dalam malam ini saya ingin menambahi agar kita tetap istiqomah, solid, kokoh di dalam berjamaah, terutama di Masjid Al-Furqan ini, dan solid di dalam berorganisasi di mana kita telah menjadi anggota
baik secara resmi maupun tidak resmi. Kalau yang resmi jelas punya kartu anggota, yang tidak resmi banyak melakukan keaktifan tapi belum punya kartu anggota. Kenapa saya menyampaikan perlunya kita istiqomah solid? Karena orang yang hidup tanpa berjamaah, tanpa ikut dalam suatu gerakan organisasi yang benar, maka hidupnya kurang, saya ulang lagi, kurang bermakna, bahkan bisa tidak bermakna. Maka penting bagi setiap muslim untuk berjamaah dalam lingkungan kecil sampai dalam organisasi besar. Kenapa? Kalau kita berorganisasi, kita berjamaah, maka pekerjaan yang berat yang tidak bisa dipikul oleh jamaah dalam satu masjid atau musola, misalnya membuat rumah sakit yang jelas memerlukan modal miliaran, mendirikan perguruan tinggi juga miliaran bahkan triliunan, dan lembaga-lembaga lain seperti bank amalah misalnya, bank syariat, semua tidak akan tumbuh, semua tidak akan tercipta kalau tidak ada kekuatan jamaah. Tapi alhamdulillah kita melihat, saya ulangi, kita melihat dengan mata kepala sendiri berapa ribu sekolah yang telah didirikan oleh suatu persyarikatan. Muhammadiyah hampir punya 20.000 sekolah, puluhan rumah sakit, puluhan perguruan tinggi, bahkan megah-megah. Bahkan kemarin dalam muktamar ke-48 ranting di Cina, Muhammadiyah ranting Cina menyanyikan Sang Surya dengan bahasa asli, yaitu bahasa Cina. Saya sangat kagum dan bersyukur, organisasi yang tumbuh kecil, bahkan banyak rintangan-rintangan, tetapi sekarang sudah tumbuh besar, yang semuanya merupakan aset bagi umat Islam untuk berlomba-lomba menuju kebaikan yang buah karyanya nanti adalah surga. Surga, buah karya itu akan kita petik di surga. Padahal untuk membuat rumah sakit, membuat lembaga-lembaga, ada yang hanya mampu memberikan infak 1.000, 2.000 sampai 10.000. Enggak sampai jutaan, tapi ada yang pakai puluhan jutaan, ada. Tetapi di hadapan Allah semuanya nilainya sama. Innama a'malu biniat. Amal itu akan dinilai oleh Allah niatnya. Allah di samping menilai jumlah nominalnya, tapi banyak niatnya. Dengan berjamaah, muslim yang lemah bisa mendapatkan tiket surga, apalagi yang mampu, baik itu finansial, uang, maupun pikiran, tenaga dan waktu. Maka dari itu saya mengajak, mari sisa waktu yang masih ada kita gunakan sebaik-baiknya untuk menggalang jamaah kita ini semakin kuat, lebih-lebih dalam organisasi.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa berorganisasi itu penting? Karena Nabi Ibrahim sendiri telah mengajarkan agar kita itu menjadi golongan orang-orang yang soleh. Saya ulang lagi, agar manusia itu masuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Karena dalam hidup di dunia ini ada dua golongan. Yang satu adalah golongan orang-orang yang soleh beriman kepada Allah. Yang satu adalah orang-orang yang dalam golongan yang salah. Begitu pula nanti di akhirat manusia juga digolongkan dalam dua golongan, ahli jannah atau ahlul jannah, dan kelompok yang insya Allah karena kedolimannya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka dari itu Nabi Ibrahim menganjurkan, mengajak, memberikan pelajaran kepada setiap muslim agar selalu memperhatikan pentingnya hidup berjamaah. Bahkan untuk menyintai jamaah, untuk menyintai organisasi, maka Nabi Ibrahim berdoa dan mengajarkan doa kepada kita semuanya. Doa itu dapat kita lihat dalam surat Asy-Syu'ara, di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bish-sholihin. Ya Allah, berikan aku hikmah, ilmu yang membawa kebaikan dalam hidupku, ilmu yang membawa kebaikan bagi kehidupan anak cucuku, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya ulangi, untuk dunia dan akhirat. Itu mulianya orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman itu seperti mutiara, sampai malaikat kagum. Malaikat kagum kalau melihat orang-orang yang soleh, yang sudah diberikan oleh Allah ilmu, petunjuk bagaimana jalan hidup yang benar menuju surga. Maka salah satu bentuk untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita diwajibkan membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, yaitu ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Karena banyak jalan hidup yang menyesatkan manusia, dan ketika manusia itu berada di dalam kesesatan nggak sadar bahwa itu sesat sampai ajal datang. Maka kita minta kepada Allah, dan insya Allah siapa yang meminta kepada Allah lebih-lebih dalam sholat, maka Allah akan mengabulkan. Dan buktinya di awal malam ini kita bersimpuh di rumah Allah, rumah yang mulia, yang saat ini sedang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, karena kita sedang berada di majelis taklim, sedang berada di taman surga, karena musola masjid itu adalah taman surga. Maka kita bersyukur setelah mendapatkan ilmu, karena banyak orang yang berilmu, Pak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman, banyak orang yang berilmu tapi ilmunya hanya untuk dirinya sendiri, kanggo awake dhewe,
atau cukup untuk keluarganya saja, tidak membias manfaatnya untuk masyarakat. Banyak. Maka diajarkan oleh Nabi Ibrahim, kalau sudah mendapat petunjuk dari Allah, mintalah. Apa mintanya? Dan masukkanlah. Ini ada kata masukkanlah. Kenapa? Tidak semua orang yang dilahirkan ke bumi dimasukkan oleh Allah dalam golongan ini. Maka dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Maka ternyata banyak orang yang hidup tersesat. Tersesat karena pangkatnya, hartanya, ilmunya, banyaknya pengikut. Contoh siapa? Namrud. Contoh siapa? Fir'aun, Qarun, dan banyak setelah kehidupan para nabi itu tersesat. Tapi bersyukur kalau sampai kita saat ini masih diberi petunjuk oleh Allah. Maka kita, ya Allah, masukkanlah kami. Tolong bapak-bapak, tolong ibu-ibu, banyak berdoa ini. Tolong ya Allah, masukkan kami ke golongan orang-orang yang soleh, ke golongan orang-orang yang soleh. Pertama, orang yang soleh adalah yang beriman, yang tauhidnya, saya ulangi, tauhidnya tidak tercampur dengan syirik. Ibadahnya, terutama ibadah mahdhah, hanya contohnya Rasulullah SAW dan para sahabat, tabi dan tabiin, tidak menambah-nambah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dan akhlaknya mulia, akhlaknya mulia. Ada orang, maaf, ya sholat tapi suka menyakiti tetangganya, sholat tetapi suka menggunjing keburukan tetangganya, sholat tetapi masih banyak kemaksiatan dilakukan baik kecil maupun besar. Ini bukan yang dimaksud. Orang yang soleh itu sholatnya itu bisa membias, menumbuhkan amal-amal kebajikan, bermanfaat untuk orang yang beriman. Inilah yang diharapkan. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang soleh itu surga. Saya ulang-ulang tentang surga, mungkin bapak bosan, tapi saya enggak, supaya kita banyak teringat akan kehidupan akhirat. Orang yang soleh itu yang paling beruntung. Orang yang beruntung itu bukan orang yang kaya raya. Kaya raya bisa beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat kalau dia orang yang soleh. Jabatan tidak selalu mengantarkan ke surga, tapi jabatan perlu dan bisa mengantarkan orang ke surga kalau dia menjadi orang yang soleh. Ilmu, keluarga dan sebagainya. Maka kita mencoba dan selalu menangis, tengok ke belakang anak cucu kita. Ada enggak yang hidupnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah? Kalau sudah, tetap kita berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang soleh, anak yang soleh. Kaya itu nomor 400 Pak, punya jabatan itu nomor 401 kalau di kita kriteriakan. Pertama yang diminta, yang diajarkan oleh Rasulullah dan para nabi adalah anak yang soleh. Dan berbahagialah orang-orang yang meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan anak-anak yang soleh dan solihah, yang selalu
mendoakan kedua orang tuanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di tengah malam meneteskan air mata, ingin membalas jasa orang tua, tetapi tidak cukup semua balasan itu. Makanya seuntai doa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian diikuti dengan amal-amal kebaikan, baik pada saudara, baik pada tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang akan beruntung. Maka Allah menawarkan kepada manusia, kepada kita semuanya, di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min walahiyannahu hayatan thayyibah walajiyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, saya ulangi, berapa hari lagi kita akan hidup? Rahasia Allah. Kemarin saya berbicara dengan tetangga, malah tak tepuk-tepuk, jenengan kok saiki sehat Pak? Resik awake. Bangane aku mah tak banding-bandingke. Cari yang lagu aja dibanding-bandingke, tapi tak banding-bandingke. 2 hari kemudian dia dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah Pak. Umurnya di bawah saya. Inilah kematian misterius yang kita tidak tahu. Maka di antara jeda waktu yang Allah berikan kita untuk hidup di dunia ini, kita gunakan untuk beramal soleh. Monggo, jangan bosan, jangan merasa lelah. Nek Pak istirahat, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak menake awak ben ra krasa boyoken. Pak wis tuwa ki boyoken kaya saya ini. Nanti di akhirat di surga. The real estate is in the paradise. Istirahat yang hakiki itu nanti di surga. Sudah enggak berkarya lagi, tetapi memitik buahnya, buah amal soleh. Maka Allah tawarkan barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sama haknya, persamaan gender, dan beriman kepada Allah, semuanya berlandaskan kepada aturan Allah, hukum Allah. Kebaikan tidak semuanya sendiri. Tiket pertamanya adalah asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tiket pertama agar amalan diterima oleh Allah. Ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia. Janji Allah, janji Allah. Uripe ra kapiran. Siapa yang berdoa kepada Allah habis subuh, berzikir hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, 7 kali habis subuh, 7 kali sebanyak astar, insya Allah akan dibukakan pintu rezeki dari Allah yang datanya tidak disangka-sangka. Itu baru masalah rezeki, itu janji Allah. Maka patuhi segala hidup, ikuti. Pengen sugih ojo jadi rentenir, pengen sugih ojo masang judi, pengen sugih dagangnya ojo culas, pengen sugih ikuti kerja yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, di samping berdoa kepada Allah. Sampai Allah mengatakan dalam surat Qaf ayat 16, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Saya ulangi, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Artinya apa? Allah itu akan mendekati manusia yang beriman dan akan memberikan apa yang Allah tahu, yang menjadi keinginan manusia itu sendiri. Makanya jangan khawatir kalau kita menjadi orang-orang yang beriman,
kemudian kita beramal soleh, hidup dalam kesulitan. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi Allah menjelaskan dan balasannya besok di surga, pahala yang lebih baik, kata Allah. Ojo khawatir, nek rekoso aja tak uji kowe, ben kowe sabar, biar kamu menyebut-nyebut namaku, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang maha lembut, ya Royak, ya Royak, ya Ghaniyu, biar kamu lebih dekat kepadaku, sengaja. Jadi nggak usah khawatir. Itu yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. Maka monggo saya mengajak, mumpung usia masih ada, kita berfastabikul khairat, berfastabikul khairat, berfastabikul khairat, ora malah mundur. Itu pertama, kita minta agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, berarti organisasi atau perserikatan. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, negeri ini, Indonesia yang makmur subur ini, yang luas ini, tidak bisa akan mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, mengantarkan ke surga kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita berikan andil oleh Allah besar, diberikan kesempatan andil untuk berbuat baik. Kemudian apa? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin, minta kepada Allah, ya jadikan aku buah tutur, ucapan, cerita, tak perlu ditulis dalam sebuah buku cerita, minimal untuk cerita anak cucu kita. Who am I? Siapa kita? Siapa kita ini? Apa cukup Ali Sabar saja? Oh mbahku Ali Sabar, cukup itu saja? Tidak. Mereka tahu aku punya simbah namanya dulu Muhammad Ali Sabar bin Joyorejo. Ketika hidupnya saya tahu menjadi pengasuh pengajian di masjid-masjid ini minimal. Kenapa? Ketika anak cucu kita itu melihat prestasi kita, mereka ingin seperti kita, bahkan lebih daripada itu, lebih daripada itu. Tetapi ketika anak cucu kita melihat prestasi kita yang rendah, maaf kadang-kadang ini sebagian, mereka akan minimal sama, the same position with us, posisinya akan sama, bahkan lower, lebih rendah, kalau tidak ada yang memberikan motivasi. Maka ukirlah diri kita, tidak harus dengan kekayaan yang melimpah bapak-bapak, tidak harus dengan jabatan tinggi dan sebagainya, saya ulang-ulangi, tetapi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu cucu kita mengatakan, ini dulu Al-Quran yang dibaca kakekku, nenekku, maka dirawat. Al-Quran itu dirawat baik-baik dan dibaca berulang-ulang oleh anak cucu. Subhanallah. Ini, oh bapakku dulu, ibuku dulu, kakekku suka ke masjid, dilanjutkan kebaikannya. Cerita yang baik, jangan yang buruk. Jangan kita diceritakan oleh orang lain setelah kita meninggal yang diceritakan keburukannya. Oh dulu koruptor, dia dulu ngudil karo tonggo orang ngerti, bahasa kasar kadang micek ngudek. Ya Allah, itu orang-orang yang tersesat. Maka ketika orang meninggal itu sebelum dikuburkan, kiai atau lebihnya mengatakan orang ini baik atau baik gitu. Dijawab apa Pak? Baik gitu. Gimana Pak? Nah, ada hadis, barang siapa yang ketika meninggal kemudian disaksikan oleh orang-orang yang orang baik, maka dia masuk surga.
Cuman kadang-kadang saya bingung, pertanyaannya kok tidak perlu dijawab. Saya bahasa Indonesia 100 dulu, tahun 70 saya ujian, tapi bahasanya diucapkan lebih atau Ustadz Kiai kok keliru. Bapak niki sae nopo sae, ora usah dijawab. Kalau ada kata au atau bat tetapi itu kontradiksi. Kalau ada kata bat itu pasti bertolak belakang. Kalau ada kata atau pasti bertolak belakang. Barang ini baik atau buruk, rumah ini besar atau kecil, itu pernah yang benar. Jawabannya pilihan, choice. Tapi Allah Pak dibodoni. Maaf ini Pak, misalnya ada orang pemabuk sampai matinya mabuk, terus lebih dia mengatakan orang ini baik atau baik, jawabannya apa Pak? Ya mesti baik kan? Pelan-pelan. Ketika mati orang ditanyakan orang ini baik atau baik, ya jawabannya pasti baik Pak, jawab apa-apa. Yang benar tuh orang ini baik atau buruk. Yang benar itu bahasa yang benar. Hanya untuk menyenangkan orang di dunia, maka dikatakan orang ini baik atau baik, jawabannya baik. Itu sudah nipu Allah Pak, sudah nipu Allah Pak. Maka lebih baik diam Bapak. Kalau ada orang dianggap kurang baik, cukup diam sajalah. Kalau baik katakan baik. Nah ini catatan Pak, catatan hidup perlu kita tulis. Keluarga menulis. Nah kalau kita sudah menjadi orang yang tercatat baik, insya Allah kita mohon kepada Allah Pak, mohon kepada Allah Pak, hidup di dunia itu hanya sementara. Akhir kehidupan kita itu hanya di akhirat. Maka menangislah, memohon untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk kakek moyang kita, untuk anak cucu kita. Apa? Waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, ya Tuhan, masukkanlah kami ke dalam surgamu. Masukkanlah kami ke dalam surgamu. Minta kepada Allah. Itu permohonan yang paling bermanfaat. Kalau saya yang sering minta, ya Allah mudahkan rezeki, boleh gak? Boleh. Ya Allah anak begini, boleh. Dan itu kebanyakan manusia minta dunia. Jarang orang minta seperti mintanya Nabi Ibrahim. Apa? Yaitu minta waj'alni min warasati jannatin na'im. Pak, Bu, saudaraku, sebelum malaikat mencabut nyawa kita, minta kepada Allah, ya Allah masukkan aku dan anak cucuku, kami semua ke dalam surgamu. Tapi satu lagi, surga akan diraih dengan tingkat yang tinggi kalau kita hidup berjamaah, hidup berorganisasi. Mudah-mudahan keaktifan kita dalam jamaah di masjid ini atau tempat lain memberi manfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan para tetangga, dan mudah-mudahan mengantarkan kita ke dalam surga yang tinggi yang memang kita rindukan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.